Hai Besti, welcome back di Ignatia Nails. Hai semuanya, kali ini aku mau sharing tutorial lagi langsung di tangan klien aku. Nah, ini dia customer aku. Nih aku mau cek dulu satu persatu apakah kukunya ada yang patah, takutnya ada yang tipis. Nah, itu penting banget sih kalian cek dulu tekstur kuku customer kalian sebelum kalian mulai. Oke. Nah, yang pertama seperti biasa, oke, wajib bersihkan dulu tangannya. Oke Besti. Nih kalau misalkan kalian nggak ada tisu basah bisa kalian pakai hand sanitizer, tapi kalau saranku sih better boleh pakai tisu basah. Karena kenapa? Kalau pakai hand sanitizer kadang itu ada orang yang nggak cocok dan kadang dia suka gatal, alergi dan sejenisnya, atau juga bikin tangannya makin kering gitu ya. Kalau aku sih lebih nyaman menggunakan tisu basah kayak gitu Besti. Kamu bersihin sampai ke ujung telapakan bagian atas bawah juga semua pojok-pojokannya. Oke Besti. Setelah sudah kita bersihkan, mari kita mulai gunting kukunya dulu. Dan pastikan ya Besti, ini nails tuh harus tajam. Kenapa? Kalau kamu sekali cetek kayak gini nggak tajam, itu biasanya bisa bikin kuku teksturnya jadi retak. Nah, bermaksud mau ngerapihin, digunting pakai gunting kuku ternyata tumpul, kurang tajam, finally malah jadi bikin kuku customer kamu retak dan akhirnya nggak bisa dibentuk sesuai request. Bahaya. Oke, habis itu kita bentuk. Ini dia pakai nail file. Oke, di sini ada emery board, terus ada juga nail buffer. Apa sih perbedaan 3 poin ini? Nah, ini aku udah tulis, teman-teman bisa baca. Kalau misalkan kecepatan kalian bisa stop dulu dan kalian baca. Semoga membantu. Ini yang aku tahu perihal tentang apa itu nail file, apa itu emery board, apa itu nail buffer. Kalian harus tahu perbedaannya. Oke Besti, jangan sampai kamu salah penggunaan, finally berujung ngebuat kuku jadi rusak. Oke, karena banyak yang suka nanya. Nah, satu lagi, kalian harus punya juga yang namanya brush dan nail dust collector. Terutama kalau kalian pakai nail drill kayak aku kayak gini, kalian harus punya yang namanya penyedot debu. Why? Jangan sampai nanti kalian penyakitan sebagai nailist. Kenapa? Karena kalian sering hirup debu-debu itu, dan itu nggak bagus banget, nggak sehat buat kita. Oke? Nah, terus di sini kita lanjut mau gunting kutikulnya. Ini adalah part yang paling candu tapi membuat hatiku dak dik duk der. Karena Besti, ini tuh partnya ya. Ini tuh simple sebenarnya. Kalau udah biasa gitu kan. Kalau belum biasa, oh OMG ini gimana gitu kan. Ya, intinya harus latihan ya Besti ya, biar kalian tuh bisa. Lanjut, di sini kita mulai pakai tahap apa nih namanya, base coat. Kita pakai base coat dulu ya Besti ya. Oh iya, aku belum sama teman-teman aku. Hai semuanya yang baru gabung di YouTube aku Ignatia Nails, selamat bergabung. Buat teman-teman mungkin kalau kalian masih bingung, nih kok yang ngomong tipe-tipe. Iya, itulah ciri khas aku, Ignatia Nails. Kayak karena kalau aku ngomong tuh emang gak pernah aku edit. Nih, aku punya tips ya. Pakai flash cure 4-5 detik buat kalian yang kuku customernya tuh agak sedikit sensitif. Kalian mau pakai brand apapun, kadang kalau memang mau sebagus apapun kadang ya, kalau kukunya emang agak sedikit peka banget gitu, cilah peka banget ya, agak sedikit sensitif, biasanya dia ke cure itu suka agak kayak panas-panasnya lekit. Tapi biasanya kalau yang memang base coat top coatnya bagus, itu dia nggak akan sampai kebakar banget kok Besti. Dan memang sometimes orang tuh cocok-cocokan gitu ya. Nah, biasanya aku mengakal itu dengan cara aku flash cure dulu 4-5 detik. Tujuannya supaya nanti pas dia masuk ke dalam mesin UV tuh dia nggak kaget Besti. Dan kamu, buat kalian yang punya customer baru, kalian wajib banget kasih edukasi juga ke teman-teman perihal kalau pakai gel polish itu jangan diklopek, harus di remove minimal 2-3 minggu supaya liftingnya tuh nggak bikin kuku rusak gitu kan. Karena banyak banget orang salah paham, katanya kalau pakai gel polish atau nail art tuh bikin kuku rusak. Nah oke, sekarang balik lagi yang mengerjakan dan kalian yang melakukan sebagai customer tuh jangan diklopek gitu loh. Kalau misalkan nail prep udah bener, pengaplikasiannya udah bener dari si nailistnya, itu fine, gak akan ngerusak kuku. Dan menggunakan aplikasi base coat, top coat, dan gel polish yang berkualitas tuh gak akan bikin kuku rusak. Dan kalau misalkan kamu mau remove, please Besti, aku udah sering ingetin ya, kalian yang cinta sama kuku dan kamu memang yang ngakunya cinta sama nail art, kalian tuh harus bisa membudgeting juga, gak cuman buat nail art biayanya, tapi buat biaya removalnya. Oke, karena kenapa? Kamu remove sendiri, kamu klopek paksa. Oke, saya nggak diklopek kok masih rusak. Ya karena dia lifting itu pas dia mulai copot itu tanpa kamu sadar, kegesek-gesek, ketarik-tarik, kesangkut, itu yang bikin copot sendiri, dan itu yang bikin kuku kamu kecabut gitu. Bukan kukunya, maaf, maksudnya lapisan kuku kamu gitu ya, itu yang bikin sebenarnya jadi kuku kamu tipis. Kalau misalkan kamu udah ngikutin secara rules yang benar, nggak akan rusak kok. Karena aku juga tiap bulan malah kuku aku selalu nail art gitu loh. Minimal kalau nggak pakai yang aneh-aneh,
nih gel, ya gel polish biasa aja kalau nggak ada yang aneh-aneh gitu. Nah ini lanjut di sini aku pakein overlay gel karena kenapa? Kukunya dia aku mau biar lebih bervolume dan supaya lebih tebal gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gimana sih caranya biar kuku gendut, kuku gemoy, ini kalian bisa pakai overlay gel. Dan biasanya di setiap brand tuh beda-beda. Kalau di Partin namanya overlay gel. Terus kalau misalkan kayak di brand lain ada yang tulisnya reinforced gel, strengthener gel, terus apa lagi ya? Satu lagi aku lupa ya. Pokoknya itulah. Jadi setiap brand tuh beda-beda, tapi fungsinya kurang lebih sama. Lanjut di sini aku mulai memakai best color. Ini part yang paling menyenangkan karena aku mau tema lah gitu. Tema monochrome. Ya ampun, ya begitulah di saat aku mau ngomong ini ternyata yang terucap beda. Aku tuh suka gitu Besti, tipe ngomong. Biar gak bosan ya bun ya. Oke lanjut, sini aku pakai warna hitam dan putih aja. Udah simple banget. Gak usah yang rempong-rempong. Kali ini desain customerku memang dia ini suka banget yang natural. Dan dia adalah salah satu customerku yang dari awal pertama dia coba glossy gitu ya. Terus finally dia coba matte, and finally dia jatuh cinta banget sama matte. Dia adalah salah satu customer aku yang paling suka sama top matte. Akhirnya top matte aku kepake sama dia karena customer orang itu suka glossy, tim glossy gitu, nggak suka yang matte gitu. Nah ini aku kanan kiri kita pakein. Mohon maaf kalau misalkan videonya kurang detail gitu kan, namanya juga sambil bekerja aku berpacu dengan waktu customerku. Karena kalau aku terlalu lama bikin video dan untuk video cantik estetik, customerku yang selanjutnya tidak aku pegang. Kayak gitu Besti. Ini aku pakai aku pakai 2 layer. Aku pakai 2 layer Besti. Kalau misalkan kalian nanya itu berapa layer, aku pakai 2 layer. Oke. Prinsipku pakainya nggak masalah, pas pertama tuh tipis dulu, terus mau dipertebal baru silakan. Karena kalau kamu ambil kebanyakan terus tiba-tiba tidak kering sempurna saat di cure gitu ya, aduh kamu PR loh, kamu harus kerja 2 kali, kamu harus slow packing lagi gitu, terus kamu harus remove dulu, terus kamu apply lagi dari awal. Oh no, jangan sampai terjadi seperti itu ya Besti ya. Jadi ini aku dari step mana sih? Ini aku udah mau dipakai di step pakaian top matte. Oke, karena habis ini aku mau menggaris. Oke, kita menggaris ya Besti. Siapkan penggarismu, oke? Nggak mungkin kamu pakai penggaris. Oke, kalau dari kuku customer gini kamu harus bisa menggaris lurus, diagonal, horizontal, vertikal, itu harus bisa. Dan pastikan kamu menggunakan kuas yang nyaman. Oke, setiap kanalilis atau setiap orang tuh memiliki nyamannya masing-masing. Kalau misalkan kamu cocok di satu brand, silakan kamu pakai brandnya itu aja. Jangan terbawa dengan bagus loh pakai ini. Carilah yang nyaman. Karena aku juga kayak gitu. Aku cari brush yang memang nyaman, gak harus yang mahal. Yang nyaman, ingat yang penting karena kamu yang mengerjakan. Kalau prinsip aku kayak gitu. Oke Besti. Terus aku juga mau sharing buat teman-teman, ingat ya, kalau misalkan kamu mau pakai base coat, top coat tuh kayak biasa, overlay semua segala macam tuh jangan berlebihan. Pakai 2 layer nggak masalah. Yang penting kamu jangan sampai nggak boleh kanan kiri, itu adalah kunci supaya nail art kamu awet. Di sini aku mau pakai liner silver metallic dan ini super cakpol. Oke, beli di mana? Kalian bisa cek TikTok aku. Di sana aku udah sepil apapun yang aku pakai. Yang ada keranjang kuningnya berarti si sellernya jual di TikTok. Kalau nggak ada keranjang kuningnya, sellernya nggak jualan di TikTok. Gitu aja udah, kamu bisa lari ke Instagramnya langsung. Oke Besti, di sini aku pakai kuas yang liner super tipis. Oke Besti, karena ini ada kuas pertama aku, kuas legend aku. Ini kuas tertua yang aku punya, kuas pertama yang aku kumpulkan uang dengan sedemikian lamanya, padahal cuma segitu kalau dipikir ya. Tapi kayak ya di saat kita lagi nggak punya uang 150.000 aja tuh kayak susah banget sometimes loh. Jadi aku sangat menghargai kuas aku yang ini, karena dulu aku pakai kuasnya tuh kuas yang murah segambreng yang di toko orange yang beli 50.000 dapatnya banyak pol gitu kan, tapi sekali pakai jegrek langsung rusak gitu kan, nggak enak banget dipakainya gitu Besti. Dan biasakan kalau misalkan kamu pakai kuas, after that kamu langsung cuci dengan brush cleanser, jangan menggunakan aseton ataupun alkohol karena itu bisa merusak kuas kamu. Dia nanti akan yang jegrek gitu, apa tuh jegreknya kaku, dia tuh nggak bisa pakai lagi. Oke, kan sayang banget ya, udah beli mahal-mahal nggak bisa dirawat, rusak, beli lagi ya gitu, pemborosan ya. Oke Besti, bukan masalah kaya atau tidak, punya uang atau tidak, tapi kalau kita bisa memanfaatkannya, ada buat apa kita boros-boros, asik. Nggak semudah itu sih kadang ya kalau mau berhemat belanja. Tapi bener loh, jadi kamu bisa mempres budget kamu untuk biaya yang lainnya, dan kamu bisa memodalkan untuk koleksi kamu yang lainnya, daripada kamu harus rusak ganti kayak gitu. Nah
di sini itu mohon maaf ya, kalau di video tuh warna putih entah kenapa emang terlalu gonjreng gitu kan. Nih linernya metaliknya super kinclong seperti cermin. Oke, jadi di sini berdasarkan abstrak aja garisnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa nih aku ikutin yang kayak aku buat, nggak masalah. Kamu bisa kreasikan dengan apa yang kamu suka. Yang aku sharing di sini adalah salah satu referensi buat kalian, misalkan kalian mau cari ide atau kamu mau rekretok seperti yang aku buat, silakan. Oke, nggak masalah. Dan jangan lupa tag mention aku di Instagram @ignatianels karena aku juga mau lihat hasil kalian. Oke, Besti. Akhir-akhir ini aku lagi seneng banget nih nge-share edisi sama customer, dan memang kalau nggak aku kontenin gini aku nggak sempet banget bikin konten, ya ampun. Jadi pas banget, ya udah nih customerku setuju mau di videoin, oke sok kita videoin gitu ya. Terus kalau misalkan ada teman-teman juga yang minta cara pakai soft gel tip dan lain-lain, wait ya Besti ya, aku sometimes gini, ada customerku yang pas lagi di extend aku mau videoin, mereka ada yang mau dan juga enggak gitu. Jadi semua yang aku videoin ini berdasarkan sudah persetujuan dari teman-teman juga gitu. Jadi nggak mungkin aku paksa, aku minta gitu kan, kayak kamu harus mau aku videoin ya, kan nggak bisa kayak gitu juga. Tapi nanti kalau udah dapet yang pas, aku pasti akan share gimana cara pakai soft gel tip itu. Kalau extend gel sebelumnya aku udah pernah share ya, karena pas banget customer aku tuh lagi mau extend gel dan dia juga mau di videoin atau aku kontenin gitu. Oke Besti. Nah terus di sini aku cuma pakai gambar 3 aja karena biar nggak terlalu rame gitu. Nanti yang satunya lagi kita balik-balik ya. Lihat semudah itu, dan kalian bisa lihat ini betapa mirrornya dia. Tuh lihat metaliknya keren banget. Sumpah, aplikasinya enak banget guys. Ini gampang banget di aplikasinya dan sekinclong itu. Mari, nah ini kayak gini ya. Kelihatan gak sih brandnya? Ya kamu lihat aja di TikTok aku udah spill kok. Oke, aku ada di keranjang kuningnya juga. Oke, buat teman-teman yang baru nonton aku atau misalkan kamu baru tahu aku ada TikTok, silakan meluncur. TikTok aku Ignatianels. Oke, lanjut, ini tangan kanan. Mari kita buat. Terus kamu ngambilnya jangan terlalu banyak ya. Ambilnya dikit dulu aja. Terus kalau aku sih biasa sebelum aku pakein ke kuku, aku seka-seka dikit gitu loh ke bagian pinggiran si tubnya itu, si potnya itu, supaya dia nggak ngebleber. Karena kan kita mau bikin liner yang super tipis tuh ya, sebenarnya nggak tipis-tipis amat sih, cuman kalau aku sini aku udah bikin tipis gitu ya. Nah jadi kita mau bikin garis, nah biar bisa kayak gini, kamu jangan sampai di bagian ujung si kuasnya kayak ngebendung, kayak ada kayak ada embun gitu, jangan. Nanti yang ada pas kamu buat garisnya jadi besar ke tipis, tapi kamu ambil celupin, kamu aku bingung bahasanya itu ya. Kamu swipe dulu ke pinggir siputnya supaya nggak ada yang ngegendang banjir banget di dalam kuas kamu gitu, supaya hasilnya bisa simetris, garis lurus. Kalian pernah nggak sih ngerasain kok aku belajar bikin garis lurus kok nggak bisa lurus banget, atasnya ada yang besar ada yang kecil gitu. Itulah tipsnya ya. Oh ya Besti, by the way, nah kalian udah dapat belum sih desain ala Barbie? Juli ini kan ada film Barbie, aku penasaran banget itu film Barbie apakah itu seperti apa gitu ya, kayak sampai heboh banget gitu kan. Nah kemarin aku juga dapat request dari customerku, dia mau tema Barbie tapi nggak mau Barbie banget. Nah gimana tuh? Dia mau pink tapi nggak mau pink gonjreng ala fuchsia kayak film dipakai si Barbie itu. Jadi dia mau pink soft gitu karena supaya katanya after si film Barbie hitsnya udah hilang ya masih nyambung kata dia. Stay tune ya, nanti aku akan share tutorialnya dan udah aku kasih cuplikannya ada di reels Instagram aku, kan bisa lihat. Oke, by the way kalian harus punya ini sih. Ini aku pertama kali punya gel metalik silver kayak gini dan sekinclong itu. Aduh, mulai belibet sekinclong itu, dan aplikasinya enak banget. Kalian bisa lihat ini mudah banget di aplikasi ininya dan hasilnya glowing banget. Ini kenapa sih ya? Lampunya over banget, overlightnya yang putih sampai silau banget. Nah, finally tuh finishnya kayak gini guys. Cakep banget kan? Bold terus, tapi di si metaliknya ini aku pakein glossy top lagi supaya dia nggak hilang kayak gitu. Buat teman-teman kalian harus punya sih. And finally sudah selesai. Ini dia, tangannya udah cakep pol, udah rapi, siap difoto ala-ala cantik dan video estetik, asik. Nah buat teman-teman gimana menurut kalian? Simple tapi candu kan? Ini aku suka sih.
Ini kalau putih dan hitam tuh kalau menurut aku kayak berkarakter banget sih. Jadi kayak menegaskan karakter kalian kalau ini gue A ya A, dan linernya juga tegas gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau request silakan, boleh banget, dan jangan lupa follow ya Besti ya. Ini dia, follow aku ada di Threads, ada di Instagram, dan ada di TikTok juga. Follow ya Besti. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga bisa jadi salah satu referensi buat kalian. Sampai ketemu di next video. Bye. Thank you Besti.